Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiyar Yusuf dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan membahas era digital. Bagaimana rasanya hidup di era digital? Semua serba cepat, mudah, dan instan tentunya. Bagi anak-anak zaman sekarang, internet seakan-akan menjadi kebutuhan primer. Mereka menghabiskan waktu di depan handphone atau komputer yang mereka miliki dibandingkan dengan melakukan aktivitas di luar ruangan. Mereka dengan mudah mencari informasi di situs-situs website tanpa harus membaca buku. Agar dapat dikenal publik, mereka dapat secara instan menjadi YouTubers atau vloggers yang kemudian disebarluaskan melalui sosial media. Hidup di era digital memang seru dan banyak tantangannya. Era digital adalah masa di mana manusia telah melek teknologi dan semuanya terkoneksi. Sebenarnya, apa sih itu era digital dan bagaimana serunya hidup di era digital? Mari simak penjelasan saya berikut ini. Era digital adalah masa di mana semua manusia dapat saling berkomunikasi sedemikian dekat walaupun saling berjauhan. Kita dapat dengan cepat mengetahui informasi tertentu, bahkan real time. Menurut Wikipedia, era digital bisa juga disebut dengan globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya, yang banyak disebabkan oleh kemajuan infrastruktur, telekomunikasi, transportasi, dan internet. Mudahnya hidup di era digital. Berikut ini ada beberapa hal yang menunjukkan mudahnya hidup di era digital saat ini. Yang pertama, mudahnya berkomunikasi. Thomas L. Friedman dalam The World is Flat membagi globalisasi ke dalam 3 tahapan, yaitu globalisasi 1.0, globalisasi 2.0, dan globalisasi 3.0. Nah, sekarang ini kita telah memasuki era globalisasi 3.0, di mana kehidupan manusia dikelilingi oleh teknologi digital. Semua manusia saling terhubung dengan adanya internet, apalagi dengan munculnya email dan sosial media seperti sekarang ini. Contohnya, kita bisa kirim surat melalui email secara cepat. Kita bisa menyebarkan informasi kepada halayak ramai via Twitter dan Instagram. Bisa saling bertegur sapa dengan teman lama melalui Facebook. Kita bisa mengirimkan kabar dengan keluarga via video call di Line ataupun WhatsApp, dan sebagainya. Semua seakan terhubung tanpa ada batasan waktu dan wilayah. Kemudahan yang kedua adalah mobile dan fleksibel. Era digital adalah masa di mana semua serba mudah dan tidak ada batasannya. Kamu bisa mengerjakan apapun secara mobile, bahkan sekarang ini ada banyak sekali event yang tidak mengharuskan pesertanya datang. Hanya butuh media online, mereka bisa melakukan segala sesuatu dengan mudah. Ada banyak online course yang bisa kamu ikuti, bahkan ada beberapa universitas yang menyediakan fasilitas kuliah online. Mahasiswa tidak perlu berkumpul di suatu kelas mendengarkan penjelasan dosen. Mereka hanya perlu akses internet dan suatu sistem informasi agar mereka bisa bercengkrama layaknya suatu kelas perkuliahan. Jika ingin melakukan diskusi, kamu bisa memanfaatkan Google Hangout. Di bidang ekonomi dan perbankan, kamu bisa menggunakan virtual account untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga adalah internet lebih berkuasa daripada pulsa. Bener nggak kalau kamu lebih mending kehabisan pulsa daripada kehabisan paket data? Iya, di zaman sekarang ini internet lebih berkuasa daripada pulsa. Era digital adalah salah satu tanda kemajuan internet. Anak zaman sekarang bahkan lebih memilih tidak makan daripada tidak ada akses internet. Jika paket data habis, mereka akan cenderung mencari koneksi Wi-Fi untuk melakukan segala aktivitas. Sosial media dan game online sudah menjadi gaya hidup. Kemudahan yang keempat adalah mudahnya berbelanja. Bagi kamu yang suka berbelanja, sepertinya hidup di era digital adalah surga dunia. Kamu bisa memilih barang tanpa harus repot pergi ke toko atau ke mall. Cukup bermodalkan smartphone atau layar laptop serta internet, kamu bisa memilih barang sesuai kebutuhan. Dari mulai kebutuhan pokok, fashion, souvenir, bayar listrik, bayar pulsa, bayar tiket kereta, bayar paket data, sampai dengan membeli game online. Kamu bisa memilih barang dan harga sesuai dengan kondisi dompet.
Untuk proses pembayarannya juga mudah. Kamu tidak harus memiliki uang dalam bentuk cash jika ingin berbelanja produk mahal. Cukup transfer saja sesuai nominal dan barang akan langsung diantar ke tempat. Kemudahan yang kelima adalah nggak perlu ribet. Hidup di era digital, takut tersesat. Mungkin kamu belum kenal yang namanya teknologi GPS. Sekarang ini kamu bisa bepergian kemanapun tanpa harus takut tersesat dengan menggunakan aplikasi GPS seperti Google Maps. Kamu hanya perlu mengikuti rute yang ditunjukkan dalam aplikasi. Kamu juga bisa menentukan perkiraan waktu tempuh, rute terdekat, serta memilih jalan mana yang mengalami kemacetan. Kamu juga bisa mencari fasilitas publik terdekat seperti pom bensin, ATM, restoran, dan sebagainya. Untuk alat transportasi, sekarang hadir berbagai ojek online dan taksi online. Era digital adalah salah satu masa di mana orang berbekal smartphone bisa langsung memanggil ojek. Orang tua pun tidak perlu repot ketika harus meluangkan waktu untuk menjemput anaknya sekolah. Anak kos tidak perlu jalan jauh menuju kampus jika tidak memiliki kendaraan. Yang keenam adalah cashless. Pernah pergi ke mall tapi nggak bawa duit cash? Tenang saja, di era digital ini kamu bisa menggunakan debit, e-money, dan kartu kredit. Hanya dengan gesek saja, kamu sudah bisa mendapatkan barang impian. Sedang liburan di luar kota, ada tagihan listrik yang belum dibayar, ingin telepon orang tetapi nggak punya pulsa. Tenang, kamu bisa selesaikan pekerjaan kamu dengan bantuan mobile banking atau internet banking. Selama ada koneksi internet, pekerjaan kamu bakalan beres. Ingin berdonasi? Sekarang ini ada banyak aplikasi crowdfunding yang bisa digunakan. Yang ketujuh adalah gampangnya menjadi artis di sosial media. Kalau dulu kamu harus melalui beberapa step untuk mendapatkan peran di suatu film ataupun sinetron, kamu harus mengikuti beberapa audisi untuk menambah pengalaman seperti audisi gadis sampul, kompetisi model, hingga casting mengalahkan ribuan orang. Sekarang, kamu bisa populer hanya dengan memiliki channel YouTube. Fenomena inilah yang mulai menjamur saat ini di kalangan pemula. Yes, vlog. Siapa yang tidak kenal dengan vlog? Hampir semua anak milenial sekarang mulai merambah dunia vlog. Vlog atau video blogging adalah suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video di atas penggunaan teks atau audio dengan menggunakan berbagai piranti seperti kamera ponsel, kamera digital, ataupun drone. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.